Pemberitaan cek dan dicek tentang pemutusan aliran listrik gedung film oleh PLN Selasa 10 Mei lalu mendapat perhatian luas dari berbagai pihak. Mereka umumnya heran mengapa gedung milik pemerintah tersebut menunggak pembayaran hingga berakibat listriknya diputus. Jumlah tagihan listrik selama 5 bulan mencapai ratusan juta rupiah. Sumber cek dan dicek menginformasikan pemutusan aliran listrik di gedung film hanyalah salah satu masalah. Menjadi wanita yang memberi inspirasi. Itulah julukan terbaru yang diterima oleh Dian Sastro. Tapi Dian sendiri mengaku ia juga memperoleh inspirasi dari beberapa seniornya dalam soal akting. Wanita yang memberi inspirasi atau inspiring women. Itulah julukan baru bagi Dian Sastro. Rabu malam 11 Mei lalu, artis muda berbakat yang paling sering muncul di layar perak ini menerima gelar tersebut dari sebuah institusi. Selain Dian, pesohor lain yang juga mendapat gelar serupa adalah Krisdayanti, Yuni Syara, Rosa, Sofia Lacuba, Luna Maya, dan beberapa nama lain. Menerima award bagi Dian bukanlah pengalaman baru. Tahun lalu dia terpilih sebagai aktris terbaik Festival Film Indonesia 2004. Namun demikian gelar Inspiring Women memiliki arti tersendiri bagi artis muda berbakat ini. Seneng banget soalnya penghargaan ini cukup bermakna soalnya kan udah dianggap sebagai seseorang yang banyak memberikan inspirasi. Ya berarti ternyata kerjaan selama ini ternyata ada efek yang bagus juga. Mudah-mudahan orang tetap terinspirasi sama kerjaan-kerjaan saya. Tak bisa dipungkiri di tengah munculnya sekian banyak wajah baru di dunia akting, Dian Sastro termasuk paling menonjol. Dia memiliki banyak kelebihan. Bukan saja penampilannya sedap dipandang mata, tapi kemampuan aktingnya pun luar biasa. Semua itu menurut artis berusia 22 tahun ini adalah refleksi dari kehidupan pribadinya. Selama ini inspirasi saya biasanya datangnya dari kehidupan saya pribadi. Misalnya lagi akting yang sedih gitu, biasanya yang menginspirasi saya itu peristiwa-peristiwa sedih di hidup aku gitu. Contohnya misalnya waktu bapak gitu. Ya, kalau kan dulu pas zamannya dulu inilah apa yang sedih banget gitu dimusuhin sama temen-temen gitu. Misalnya kan pernah juga kan SD gitu dicuekin nggak ada yang mau ngomong, nggak dikerjain pas ulang tahun kayak gitu kan sebenarnya sedih banget, udah rasanya kayak udah mau mati. Selain pengalaman dari kehidupan pribadi, Dian juga menimba ilmu dan inspirasi dari beberapa tokoh lain seperti Christine Hakim dan Didi Petet. Terus terang yang banyak menginspirasikan saya tuh Bu Christine Hakim karena saya tetap ngelihat dia sebagai contoh buat aku karena aku kagum sekali sama konsistennya dia untuk selalu idealis dan selalu setia sama dunia perfilman di Indonesia ini. Aku ngelihat Didi Petet acting itu dia kan nggak kayak orang acting kayak bener-bener sehari-hari banget gitu, kayak dia lagi sehari-harinya dia gitu, lucu banget. Dan aku seneng banget bisa acting kayak dia, jadi aku kepengen banget bisa kayak dia. Bagaimana dengan sang kekasih Abi? Dia sih inspirasinya yang jahil-jahil, dia kan orangnya jahil banget ya. Dia emang nyebelin banget emang. Dari kemarin tuh dia tuh masak mulu. Terus habis itu setiap kali ada makanan enak selalu aku dikompor-kompor buat makan. Pokoknya aku sekarang jadi gemukan lumayan, aku naik deh beberapa kilo, 2 kiloan, 3 kilo ada. Ada dua kebahagiaan yang kini digenggam oleh Dewi Huges. Telah melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci dan mengantongi surat cerai. Tapi bagaimana dengan harta gono gini yang dituntut oleh Afin? جميلة أوي الأيام وجميلة أوي السعادة وسط الأيام بس الأجمل من كل ده إن أنت تكون سبب. Presenter kondang Dewi Huges kemarin pagi tiba di tanah air. Huges bersama ibunya baru saja kembali dari Tanah Suci Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Kedatangan Huges sudah ditunggu oleh wartawan infotainment sejak pagi. Namun Huges yang mengaku masih lelah hanya memberikan waktu 5 menit untuk wawancara. Capek nih. Perjalanannya jauh, melelahkan, tapi alhamdulillah bisa banyak di masjid. Kayaknya excited banget tuh, happy, terus semangat gitu ya. Sholatnya maunya di masjid semua, bener-bener biasanya jalan tuh kakinya nggak sehat gitu, di sana tuh alhamdulillah bisa jalan ke masjid, bisa bolak-balik lah ke hotel ke masjid sehat alhamdulillah, nggak pilek, nggak pusing, nggak
Pokoknya alhamdulillah sehat. Em, Berkesan karena bisa nganterin mama tawaf, bisa nemenin mama syai, bisa nemenin mama ke Hajar Aswad, bisa nemenin mama ke Hijr Ismail. Jadi semuanya dapat gitu alhamdulillah. Ini nggak ketemu wartawan loh. Nggak agak parno juga kalau lihat orang bawa kamera tetap dikejar-kejar orang juga. Senin 9 Mei lalu, Pengadilan Agama Jakarta Selatan menerima gugatan cerai Huges atas suaminya Afin. Huges yang tengah umroh mengaku tidak tahu keputusan pengadilan. Uges belum dengar apa-apa. Selama di sana itu Uges tidak menghidupkan handphone, tidak mau dengar informasi, dan di sana itu dunia terisolasi banget gitu. Jadi ya Uges nggak dengar apa-apa. Terhadap ketetapan pengadilan agama yang memutuskan harta Gonogini dibagi bersama, Huges menyatakan belum menentukan sikap. Namun ia menyambut baik pernyataan pengacaranya Elsa Syarif yang ingin banding. Ya makanya nanti gini, itulah gunanya kuasa hukum, kan dibantuin ngurusin. Nanti Uges datang gimana gini, oh kita diskusi gini, oh begini gitu. Ya mana tahu orang belum ada omongan. Ya apapun yang terjadi, saya mah lebih memilih untuk bersyukur. Alhamdulillah. Arus listrik gedung film yang sempat diputus oleh PLN sudah disambung lagi. Tapi itu hanyalah salah satu persoalan yang bersemayam di gedung film. Pemberitaan cek dan dicek tentang pemutusan aliran listrik gedung film oleh PLN Selasa 10 Mei lalu mendapat perhatian luas dari berbagai pihak. Mereka umumnya heran mengapa gedung milik pemerintah tersebut menunggak pembayaran hingga berakibat listriknya diputus. Jumlah tagihan listrik selama 5 bulan mencapai ratusan juta rupiah. Sumber cek dan dicek menginformasikan pemutusan aliran listrik di gedung film hanyalah salah satu masalah yang melilit pengelola gedung tersebut. Masalah rumit lainnya adalah honor karyawan Badan Pertimbangan Perfilman atau BP2N yang sudah 5 bulan tidak dibayar. Sebetulnya bukan tidak dibayar, kita sudah bayar. Sudah bayar dari dana itu yang mestinya bukan dari dana non-budpar. Sudah dibayar, itu kita dahulukan. Itu paling penting. Kita sih nggak apa-apa belakangan, kita masih banyak teman lain gitu. Kalau mereka kan kasihan. Gitu, kita nggak ada masalah buat kita, insya Allah nggak ada masalah lah. Gitu. Itu justru dari dana itu yang membantu sekarang. Ya selama 5 bulan ini. Dari dana tadi penyewaan itu kita bayarkan ke karyawan-karyawan. BP2N adalah badan yang dibentuk pemerintah dengan tugas memberi pertimbangan di bidang perfilman di tanah air. Keterlambatan pembayaran gaji karyawan BP2N tentu ironis, mengingat BP2N selama ini menerima subsidi dari pemerintah dan dari usaha penyewaan ruangan untuk kafe, restoran, dan acara perkawinan. Kami juga tidak sewenang-wenang memanfaatkan sarana-prasarana yang ada di sini. Itu juga atas seizin Menteri Kominfo, Menteri Budpar. Silakan Pak Joni, cuma tidak tertulis. Lisan, jelas. Sebetulnya kalau ada ruangan-ruangan kosong lalu itu dimanfaatkan secara komersil, kenapa tidak? Boleh saja. Tapi tentu ada pertanggungjawaban langsung kepada Budpar. Itu masing-masing yang siapa yang menggunakan, di bawah pengawasan siapa, itu pasti ada pertanggungjawaban langsung kepada Budpar. Saya rasa mereka beliau-beliau yang tahu. Namun pelaksana harian BP2N mengaku tidak pernah menerima laporan mengenai hasil penyewaan tersebut. Saya sendiri selama di situ udah hampir tahun kedua ini belum pernah dapat laporan itu. Yang itu yang kita minta waktu itu beberapa kali supaya lebih baik itu kan terbuka. Sehingga kita semua juga akan bisa membantu pimpinan kalau dia kesulitan dengan pemasukan dan pengeluaran yang ternyata ini memang tidak cukup atau apa. Jadi jangan hanya sebagian aja yang tahu, yang lainnya nggak tahu kan. 8 orang kontestan Indonesian Idol yang tergabung dalam grup 3 kemarin siang mendapat kesempatan untuk menghabiskan hari terakhir bersama. Karena pada malam ini jumlah mereka akan dipangkas menjadi setengahnya. Kegiatan yang dilakukan kemarin adalah menonton film di MPX Pasaraya Grande dan bermain biliar. Menurut panitia, kegiatan itu diadakan agar para kontestan tidak merasa tegang dalam penampilan mereka nanti malam. Mereka yang tergabung dalam grup 3 adalah Jamil, Eno, Alf, Tata, Danar, Monita, Glenn, dan Vira. Hari ini udah berapa hari-hari kan kita pada stres, udah aduh gimana nih. Hari ini kita bener-bener yang relax gitu, santai gitu. Sebenarnya ini pengalamannya menarik juga karena kita dapat dari tim Indonesian Idol, teman-teman yang panitia.
Kita punya game seru yang bikin tebak-tebakan seru banget, yang bikin waktu nunggu kita nggak jadi bete. Semoga masa-masa kita bersama ini tidak akan pernah terlupakan.